Aman nggak? Ayo cerita. Kalau kamu mau ada yang diceritain, ceritain. Kalau enggak, saya keluarin lagi aja. Gak boleh. No. Siapa nama kamu siapa? Gak apa-apa, aku nerima segala kekurangan kamu. Kamu bisa percaya sama aku. Pacarnya ini ngomong kayak gitu. Tapi ternyata pacarnya ini memanfaatkan keadaan dia yang seperti itu untuk Tuh anjir, dua kali. Di sini juga gue sempat nangkep sesuatu yang, aduh, gue nggak tahu apa enggak di sana, tapi gue ngerasa kayak kamera itu gerak. Dan ternyata setelah dicek di videonya, emang beneran gerak ya, Us? Iya. Gerak ya? Gerak sendiri. Nah, mungkin teman-teman mau lihat lagi? Boleh nih. Hah? Hah? Astagfirullah. Ini tadi kameramen gue baru masuk, dia lari keluar ya. Katanya nangkep sesuatu di yang mana? Gedung yang belakang ini nih, yang bekas TK. Nangkep apaan? Coba nih, buat teman-teman coba. Lihat aja nih. Ketangkep ini di kamera. Ketangkep. Oke. Nih. Apa? Oh. Gue ada langsung gitu. kaget itu, langsung lari. Oke. Nah, langsung lari ke bawah keluar. Ini masih sore ya. Maghrib sih lo ya. Ini maghrib. Iya, Ini maghrib loh. Ini maghrib. Setengah 6 ini. Ya udah. Lo masih mau lanjut ambil footage? Paling di luar-luar aja nih, di pinggir-pinggir. Oke deh. Nggak berani ke dalam. Ya udah. Hati-hati ya. Dan semoga aja nanti malam penelusurannya bakal jadi menarik. Berdoa ya buat teman-teman ya, karena baru aja mulai aja udah disambut. Kenapa itu? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Kasihan. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Yang bener. Kamu siapa? Kamu jangan ngelawan ya. Kamu jangan ngelawan ya. Saya bisa ngebakar kamu. Semakin kamu ngelawan, saya bisa ngebakar kamu. Mas. Semakin kamu ngelawan, saya bisa ngebakar. Kamu siapa? Kamu kalau mau komunikasi bilang. Kamu siapa? Pulang. Kamu siapa? Coba ngomong yang benar, jangan nangis. Ngomong yang benar. Ya, aku keluarin dulu kamu. Kamu malah bikin sakit ini kalau kayak gini. Udah. Ini rambutannya udah ekstrim sih. Gimana nih Kak? Kayaknya aku butuh ini deh, harus izin dulu ya. Karena tadi aku baru keliling-keliling aja di sekitar sini, belum ngelakuin perizinan.
sama yang ada di sini. Dan emang energi di tempat ini lumayan apa ya, negatif. Jadi sebagian tuh negatif gitu. Oke deh. Halo J-Gengs, balik lagi di Jalan Gelap bareng gua Diki. Seperti biasa, gue akan nemenin kalian di video penelusuran malam Jumat ini. Malam ini gue udah ada di sebuah daerah yang mana terdapat banyak ruko-ruko terbengkalai di sini. Kabarnya tempat ini udah terbengkalai sejak tahun 1998 karena lokasinya yang kurang strategis dan berada di dekat pemukiman warga. Meskipun letaknya yang tidak terlalu jauh dari keramaian, hal itu sama sekali nggak mengurangi kengerian dari tempat ini. Nah, gue penasaran nih, gimana atmosfer tempat ini kalau gue telusuri lebih dalam lagi. Oh ya, untuk teman-teman yang punya rekomendasi tempat untuk gue datengin penelusuran, khususnya untuk di area Jabodetabek ya, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini atau DM ke Instagram @jalangelap_id. Oke, nggak usah lama-lama lagi, ikutin terus perjalanan gue, cause the nightmare is about to begin. Jadi guys, tadi gue sempat cari informasi tentang bangunan ini. Dan menurut info dari saksi yang gue temuin, tempat ini udah ada dari tahun 1998. Tapi sejak berdiri nggak pernah ada yang benar-benar nempatin ruko-ruko ini. Karena terlalu lama kosong, lokasi ini jadi dikenal sebagai tempat yang lumayan angker. Bukan karena cuma fisiknya yang makin usang, tapi juga karena banyak cerita mistis yang beredar di sini. Kabarnya beberapa orang yang melintas atau masuk ke kawasan bangunan ini ngaku sering lihat sosok wanita misterius yang mondar-mandir di area depan ruko. Sosok ini bahkan disebut-sebut sering berdiri diam sebelum akhirnya menghilang begitu aja. Dan hal ini pun juga divalidasi oleh penjaga kawasan ini melalui wawancara yang udah dilakukan oleh tim gua. Yang mana beliau sering banget melihat penampakan sosok perempuan tersebut. Dan ini dia hasil wawancaranya. Nama saya Supriyadi, sebagai security sejak mulai 2015. Dan sampai sekarang sudah 10 tahun. Waktu awal saya masuk, situasi di sini masih keadaan bersih, belum terbengkalai seperti sekarang ini. Setelah dapat setahun 2 tahun saya jaga, ya akhirnya tanpa ada proses perbaikan lama-lama terbengkalai, rusak jadinya seperti ini. Selama saya jaga dari tahun 2015 sampai sekarang ini banyak kejanggalan-kejanggalan, kejadian aneh gitu ya, semacam penampakan-penampakan yang gak jelas gitu. Wanita berpakaian putih, pakaiannya kusam dekil, dan juga ada sebagian di pertengahan tuh di gang itu 2 kali saya nemuin semacam gorila, gede tinggi, matanya merah. Gitu. Tapi nggak ganggu sih, ya cuma saya sendiri yang ketakutan gitu kan. Nah, cuman belakang-belakangan ini ya udah hampir 5 tahun. Paling saya kontrol ke sini sekali atau 2 kali karena keadaan situasi seperti ini. Bukannya takut, tapi iseng ya. Tahun 2013 itu ada kejadian sebelum dibangun TK itu di belakang saya. Itu ada kejadian mayat seperti ini, tapi sedangkan lehernya masih terikat kain ini kan sarung panjang gitu kan, masih terikat. Posisinya itu. Datanglah olah TKP dari kepolisian. Ya ternyata orang nggak jauh dari sini. Gitu. Ya itu perempuan sekiraran umur 25-26 tahun lah. Ya itu aja saya kejadian yang saya jaga selama saya alami ya banyak kejadian spiritual itu, penampakan. Ya kadang-kadang ada suara di belakang saya ini TK ini. Ya pokoknya sekitaran sini aja lah. Kadang-kadang ya sekarang nih habis maghrib. Kadang-kadang jam 12, nggak jelas dia. Apalagi kalau di saat bulan purnama itu, kadang-kadang udah pasti ada. Itu, di bulan purnama itu. Yang saya suka kadang dari kejauhan, kayak ada seperti anak-anak rame main gitu, tengah malam jam 11, jam 12. Layaknya anak-anak kecil main lah gimana gitu kan. Di belakang saya ini sering gitu.
Saya denger, tapi nggak ada orangnya, cuman suara aja gitu kan. Ya kalau saya nggak peduli, nggak cari tahu, yang penting saya udah denger, ya udah. Nah itu hasil wawancara tim gua bareng narasumber kita yang udah datang tadi ke tempat ini guys. Dan kita bakal langsung aja mulai penelusuran di malam. Us. Lampu. Kak Rani. Emang jujur ekstrim sih. Hah? Ini siapa yang di mobil? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tadi pada kemana? Nih, sini. Sini. Kamera sini. Kamera sini. Ini kita nggak ada orang. Tuh. Nggak ada orang. Lihatlah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali tuh. Lihat dari sini kagak apa-apa. Nggak ada coy. Ah? Nggak apa-apa. Udah tinggalin aja, nanti ini urusan aku. Oke. Karena khawatirnya nanti semakin malam mereka semakin mengganggu. Oke. Wah anjir gokil gangguannya coy. Baru mulai. Kita udah berapa dapat gangguan loh. Udah lah langsung aja kita switching kamera yuk. Yuk switching kamera ya. Langsung yuk. Nah ini kita udah switching kamera ya. Tuh ada kameramen gue pakai night vision dan di depan juga ada Kak Rani. Halo Kak Rani. Halo. Oke Kak Rani, aku coba sampein dulu ke penonton bahwa tadi Kak Rani itu sempat screening ya. Jadi tadi guys, Kak Rani itu sempat screening dan minta izin karena ada kejadian yang menurut gue itu bener-bener apa ya, berasa lah gangguannya di awal ya. Jadi gue sempat kena apa sih, kerasukan nih? Iya. Kayak kerasukan sosoknya? Itu perempuan dan aku udah ngelihat dia. Oke. Emang ada di sini. Oh, jadi apa namanya, ada sosok perempuan yang coba masuk ke tubuh gua dan sampai si lampu mobil itu nyala sendiri guys. Sumpah ini baru awal aja udah berasa banget ngerinya. Jadi mungkin kita bakal langsung aja telusuri tempat ini, tapi sebelumnya kita bakal dengerin isi tape yang udah ada di tangan gua ini. Kita dengerin dulu yuk. Selamat datang di lokasi ini. Komplek ini mulai dibangun sejak tahun 1993 dan selesai di tahun 1998. Namun sejak selesai dibangun, tak pernah ada satupun penyewa yang menempati. Lokasinya yang kurang strategis, berada di tengah permukiman padat, membuat tempat ini terbengkalai begitu saja hingga sekarang. Seiring waktu, ruko-ruko ini mulai dikenal sebagai tempat angker. Banyak cerita yang beredar. Salah satunya penampakan sosok perempuan yang sering terlihat mondar-mandir di depan bangunan ini. Tapi bukan hanya itu. Di masa lalu, pernah ditemukan seorang perempuan yang meninggal di salah satu ruko di sini. Kabar yang beredar menyebutkan dia mengakhiri hidupnya sendiri di dalam bangunan kosong itu. Sejak kejadian itu, suasana di ruko ini disebut semakin berat dan banyak yang enggan mendekat. Namun tidak ada yang tahu pasti siapa sosok yang sebenarnya menghuni tempat ini. Apakah sosok perempuan itu atau ada sesuatu lain yang lebih kuat? Jadi telusurilah komplek ruko ini dan cari tahu siapa yang masih berdiam di sini. Tuh kan, mungkin runtutan kejadian yang udah kita sempat alamin di awal tadi ya kayak. Pertama nih yang masalah tadi sempat ada yang coba masuk ke aku kan. Iya. Itu cewek ya. Iya. Dan sering banget ada sosok cewek yang memang mondar-mandir di sini. Itu udah divalidasi juga sama narasumber ya. Iya. Dan ada satu kejadian di mana di tempat ini tuh pernah ditemukan wanita yang mengakhiri hidupnya di salah satu ruko ini gitu. Mungkin ini adalah runtutan kejadian yang terjadi sama kita
ya karena si cewek ini nih yang coba ganggu kita nggak sih Kak? Emang. Oke, kita bakal mulai penelusurannya dan kita bakal matiin lightingnya. Semoga penelusuran malam ini kita aman ya Kak. Amin. Dan karena jujur emang dari awal aja gue udah mulai takut dan kameramen gue juga udah ngerasa hal yang sama di tadi ya awal ya. Jadi kita bakal langsung aja coba masuk. Yuk, let's go. Kita bakal matiin lightingnya dulu seperti biasa. Privasi matiin ini ya. Gimana mas matiinnya? Oh ini nih. Oke. Udah aman. Teman-teman, kita bakal langsung penelusuran malam ini. Let's go. Oke guys, jadi gue coba bakal tanya nih ke Karani ya. Gimana tentang atmosfer tempat ini Kak? Tadi kan waktu sore ya, aku kan udah sempat keliling-keliling juga nih di sini. Emang sih di sini tuh ada beberapa sosok juga. Ya pastilah karena tempat seluas ini udah lama terbengkalai juga. Yeah. Tapi ada satu sosok yang menarik perhatianku. Karena dia ini kayak apa ya? Kalau aku lihat wajahnya itu seperti ada layer. Jadi kalau dilihat dari dalamnya, layer dalamnya itu dia tuh sedih kayak gitu, sedih murung. Tapi di layer luarnya itu tuh kayak marah, dendam gitu. Nah terus aku itu biasanya kan kalau perizinan ya udah ya cuma berdoa, minta izin sama sepuh yang ada di sini. Tapi karena tadi ya seperti yang udah kita lihat ya, ada kejadian-kejadian yang cukup ekstrim padahal itu masih sore. Makanya tadi aku coba untuk perizinan sampai pakai dupa. Harapannya supaya ya itu bisa ngebantu kita lah untuk lebih menetralkan energi yang ada di sini. Oke Kak. Jadi kita mungkin mulai dari salah satu bangunan dulu ya. Yang mana Kak? Yang Kakak kira-kira serak nih? Nih, jadi dari hasil komunikasiku sama sosok yang perempuan tadi itu, dia ini udah ngasih gambaran ke aku. Ada satu tempat yang dia itu dulunya sering datengin. Ada di situ. Ada di situ. Di situ. Berarti kita langsung aja ke situ ya? Boleh kita coba. Ayo teman-teman, kita coba ke lokasi di mana si sosok ini suka sama semasa hidup ya, sempat kesini ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, seperti yang teman-teman lihat juga nih sekarang ini, emang banyak banget di sini ruko. Tapi Karani tuh milih ada salah satu tempat yang menurut Karani tuh pas banget gitu, karena emang ada sejarahnya dengan si cewek yang ditemukan tadi itu. Oke, Bismillah. Hati-hati, ada air. Yang mana Kak? Yang ini? Ini di sini. Ini? Iya. Oke, kita masuk dulu. Wow. Guys, kita sekarang udah sampai di lokasinya ya. Jadi kalau baunya emang agak gak enak ya. Jadi kalau misal aku gambarin nih ya. Jadi ini adalah ruko pada umumnya. Mungkin ya di sini buat tempat usaha. Terus ada kamar mandi juga di situ. Terus juga kalau naik ada lantai 2 ya. Cuman lantai 2-nya nanti kita bakal cek kayak gimana. Tapi sebelumnya gue bakal tanya Karani, kenapa tempat ini jadi favorit si sosok wanita tersebut? Karani, kenapa si sosok ini semasa hidupnya suka ke tempat ini? Apakah emang tempat ini pernah berfungsi sebagai apa? Atau gimana? Sebenarnya kalau untuk berfungsi sebagai apa enggak ya, karena memang udah lama terbengkalai juga. Dan jujur kisah dari perempuan ini menyentuh hati sih. Jadi dia ini bukan warga asli sini, tapi tinggalnya juga nggak terlalu jauh banget lah, tapi bukan penduduk asli. Dia ini kabur gitu dari rumahnya.
Dia kabur dari rumahnya, dan karena dia tahu ada lokasi ini terbengkalai dan memang sempat ada juga yang suka mampir lah ya, orang-orang yang maaf yang gak punya rumah juga suka ada di sini. Jadi dia memutuskan untuk kesini juga. Oke, pantesan guys. Jadi tadi waktu gue pertama kali datang ke sini tuh, gue sempat lihat-lihat kan sebentar kan jalan-jalan. Itu ada beberapa ruko yang ada kasurnya bahkan. Cuman emang kasurnya udah nggak berbentuk sih. Cuman itu udah pasti sempat ditinggalin orang gitu. Iya ya kayak gitu ya. Oke, boleh dilanjutin Kak? Dari semua ruko-ruko kosong yang ada di sini, nah ini adalah ruko pertama yang dia datengin begitu dia kabur ke lokasi ini. Dan dia jadinya lebih sering tuh kalau tidur apa segala macam tuh di sini. Apa karena emang lokasinya ya? Kan kalau di depan kan mungkin lebih banyak orang lalu lalang ya. Kalau di sini kan makin dalam kan makin sepi mungkin ya. Jadi dipilih ini mungkin ya. Kayak gitu kan? Iya. Nih kalau kita melihat bisa ke area atas ini, dia tuh suka tidur di area atas ini. Make sense sih Kak. Kalau misal sampai di sini juga buat ukuran cewek ya, bahaya sih. Sebenarnya dia pindah ke sini itu udah nggak ada rasa takut apa sama sekali, karena dia ini pindah karena juga udah ada gangguan mental. Dia ini depresi juga. Oh depresi, iya. Dia depresi karena si anak ini, perempuan ini, dia ini yatim piatu. Yatim piatu. Anak ini yatim piatu. Pada saat orang tuanya masih hidup ya dia hidup seperti anak pada umumnya. Orang tuanya pun juga sayang banget sama dia gitu, benar-benar dijaga banget lah karena dia juga anak satu-satunya. Nah lalu ketika orang tuanya meninggal karena kecelakaan, akhirnya dia yatim piatu, diambillah dia sama bibinya. Bibinya ini adalah adik dari ayahnya. Iya. Adik dari ayahnya. Diambillah, dibawa tinggal karena bibinya ini nggak punya anak. Waktu pindah ya pasti awalnya dia juga pasti sedih lah ya, masih kepikiran sama orang tuanya gitu. Tapi ketika udah mulai berjalan 2 minggu, 3 minggu ditinggal di situ, sayangnya ada kejadian yang sangat-sangat tidak diinginkan. Apa itu? Dia dipaksa sama pamannya. Sama pamannya? Iya. Dan itu nggak sekali. Jadi kejadiannya itu ketika dia tidur, awalnya tuh pamannya kayak berusaha untuk ya megang-megang dulu, kayak gitu. Selama-lama ngelecehin. Si perempuan ini, dia udah ketakutan banget, udah sampai nangis, tapi dia juga nggak berani teriak karena posisinya pamannya itu ngancem dia. Oke. Kebayang Kak. Kayak gitu. Terus jadi ya udah lama-lama si paman ini makin semena-mena gitulah. Makin berani untuk dia berkali-kali bahkan. Oh itulah akhirnya karena depresi karena kasus itu akhirnya dia ke sini. Oke. Jadi mungkin kita coba naik ke lantai 2 kali ya? Iya boleh. Lihat lokasi di mana si sosok ini sempat untuk istirahatnya di atas gitu ya. Ayo teman-teman kita bakal naik ke atas. Jadi jujur setelah tahu ceritanya gue kaget sih. Oke, ini mulai kebuka nih ya teka-tekinya tentang siapa sosok ini ya. Jadi kita coba siapa tahu Karani bisa pendek banget nih. Karani bisa screening di atas di lokasi di mana sosok ini sering ngabisin waktu untuk tinggal di sini. Wah. Sekotor ini Kak, dia tinggal di sini Kak? Iya, dia waktu tidur pun juga kayak misalkan nemu alas karung, apapun lah yang bisa jadi alas dia tidur, ya udah ditaruh di sini sama dia. Oke. Gue coba ya mencari mungkin ada sesuatu yang bisa gue temuin yang mungkin arahnya ke si wanita itu. Oh ini kamar mandi. Oke. Oke lah. Kak, karena aku
nggak ketemu nih ya untuk apa namanya nyari mungkin sisa ya, mungkin Iya, udah dibersihin mungkin. Karena emang kejadian udah lama banget. Tapi aku nggak bisa nyebutin tepat tahunnya berapa, Oke. karena aku juga takutnya ada keluarganya yang masih Hmm. ada terus nonton. Oke, di mana Kak biasanya dia? Nih dekat sini nih, karena ini kan dekat jendela ya, adem. Ah. Sebelah sini atau enggak di sebelah sini gitu. Oh. Karena kan kalau di sebelah sini Mm-mm. itu kan juga nggak terlalu kelihatan dari area-area Oh luar iya juga sih, kan. oh Maksudnya iya lebih sih. aman gitu. Oh iya, dia lebih secure ya di sini ya. Mm-mm. Benar. Oke. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri ini lokasinya tuh. Emang sebesar itu, dan menurut gua untuk cewek tinggal di sini sendirian dengan keadaannya seperti ini tuh sangat memprihatinkan sih. Itu Kak. Dia dulunya tinggal di sini ya. Jujur speechless Kak. Nggak nyaman banget di perut nih. Kerasa mual. Iya. Ini karena ada apa ya? Residual energinya sih. Itu juga emang masih kuat banget. Dan tadi tuh waktu aku komunikasi sama dia itu kayak ngasih apa ya, energinya itu ke aku tuh emang beneran yang marah, kayak menggebu-gebu banget gitu loh. Terus akhirnya aku tanyakan kenapa dia sampai punya energi yang seperti ini. Ya akhirnya ya dia ngasih tahu kalau memang dia depresi karena kejadian dia diperlakukan seperti itu oleh pamannya. Dia akhirnya memilih kabur itu karena dia merasa ya dirinya udah kotor. Gitu. Ini sedikit cerita juga guys. Di sini tuh anginnya kenceng banget. Tapi gue keringet dingin. Keringet dinginnya tuh karena mual. Kak, kita coba tinggalin tempat ini kali ya. Oke, boleh. Oke. Aku mau ngasih tahu sih ada satu tempat lagi yang dimana sewaktu dia setelah tinggal pindah di sini nih, dia itu ketemu sama salah satu cowok yang akhirnya jadi pacarnya. Nah ini aku bakal ngajak ke tempat dimana dia sering berduaan sama pacarnya. Menarik banget nih. Kita bakal dapet cerita apa di tempat itu. Makanya kita coba ke sana ya Kak ya. Oke. Hati-hati guys. Ini takutnya ngerinya kenapa? Soalnya kan ini gantung doang ya, dan ini udah tua gitu bangunannya. Ih, ngeri-ngeri sedep sih. Oke, kita bakal coba ke lokasi berikutnya yang kata Karani adalah spot di mana dia sering. Aduh. Kamu Mas? Kuat? Masih mual. Ke mobil dulu kali ya. Kak, ke mobil dulu. Iya, boleh. Nggak apa-apa ya. Boleh. Sebelum kita lanjutin, minum dulu deh. Nggak enak banget soal perutnya. Bismillah ya Allah. Jujur ini nggak enak banget di perut gua. Parah. Nggak enak banget. Gua bakal coba ambil air minum dulu. Sebentar. Sorry ya guys ya. Mungkin gua nggak kelihatan seprofesional itu. Sampai ada berhenti dulu minum. Karena emang jujur perutnya gak enak banget. Ayo Kak, lanjut ya. Boleh. Udah kuat? Mau lanjut? Insya Allah bisa. Oke. Ayo. Di mana Kak lokasinya Kak? Nah, di sini. Oke, aku jalan duluan. Oke. Oh, yang ada Nih. tulisan itu ya? Iya. Ini ya? Yes. Oke, ayo kita coba ke sana. Let's go teman-teman. Hati-hati banget karena tadi siang gue sempat lihat ada kayak kubangan-kubangan gitu di sini. Dan itu bisa bikin kita nyemplung. Nice. Nggak bisa lewat dari sini. Nggak bisa. Waduh, lewat mana ya? Lewat sini deh kayaknya tadi bisa. Lewat sana ya?
Kayak bahaya banget soalnya ini kayak apa? Lumut gitu loh, lumut air tuh. Tebel banget. Tebel banget. Tadi yang mana nih? Perasaannya kok jauh banget ya berasanya ya? Oh ini. Awas, kayu nih. Ada pakunya berdiri. Dia pakunya. Hati-hati. Oke, Kak Rani. Nah, ini dia tempatnya. Ini ya tempatnya. Apa, Kak? Kayak ada yang ngintip tadi di sini, rambut. Hah? Di sini tadi. Di mana? Sini. Ini di dekat jendela sini. Di sini? Awas hati-hati. Oh enggak, udah, nggak apa-apa tinggalin aja. Iseng doang gitu. Gila. Banyak banget itu di situ, jujur. Perempuan semua di situ. Tapi bukan dia, Kak. Bukan. Kakak boleh ceritain nggak? Kita kan udah sampai di lokasi di mana si siapa ya? Sosok ini ya. Sosok ini tuh jadi tempat favoritnya dia waktu pacaran gitu ya. Ya, apa yang udah Kak Rani dapet setelah screening di sini gitu? Kan tadi dia pindah ke sini, ya otomatis pasti sendiri dong. Karena dia juga udah nggak punya siapa-siapa lagi kan. Karena dia itu merasa ya tadi dirinya udah kotor, dia tuh udah merasa bunyi terus, Kak. iya, gak apa-apa, biarin aja. Dia energinya juga nggak kuat kok. Oke. Karena dia juga merasa dirinya tadi udah kotor, dia tuh merasa kayak dirinya tuh udah nggak layak buat ngedapetin seseorang lah yang bisa sayang sama dia, yang cinta sama dia gitu. Tapi akhirnya waktu dia udah mulai tinggal di sini, dia kan kadang suka ya keliling-keliling di sini lah, nyari angin gitu kan. Akhirnya dia ketemulah sama salah satu laki-laki yang maaf memang juga nggak punya rumah, tapi tinggalnya nggak di sini. Dari sini dia orang luar dari sini, tapi emang suka ya main-main aja lah, keliling-keliling di sini. Akhirnya laki-laki ini ngedeketin dia, lama-lama mereka komunikasi segala macam. Si laki-laki ini juga sering nyamperin ke tempat yang tadi gitu kan. Akhirnya mereka menjalinlah hubungan gitu. Nah, tapi mereka justru pacaran itu bukan di tempat tadi, karena kan itu masih ya lumayan deket sama orang-orang yang di sana kan. Jadi kalau udah pacaran berduaan itu di sini. Karena ini udah lebih ke dalam lagi kan lokasi. Iya, gitu sih. Kak, tapi rasanya di sini kok kayak lebih pengap ya? Iya. Hah? Oke. Itu aja yang bisa Kakak ceritain. Ya, jadi tempat ini adalah tempat awal mula di mana dia ini meluapkan amarahnya dan kekecewaannya ke pacarnya. Kok malah kecewa, Kak? Karena cowok ini lumayan kurang ajar sih. Kurang ajar banget. Yang tadinya si cewek ini enggak, itu bukan apa-apa. Oke. Cuma gangguan yang tadi aja. Yang tadi cewek ini sangat-sangat percaya sama pacarnya. Tapi akhirnya dia sempat memilih tempat ini tadinya untuk mengakhiri hidupnya. Tapi gak jadi. Dia udah muter-muter nih dari di sini, di tempat dia tinggal, di beberapa ruko kosong lainnya. Dia milih di mana nih mau mengakhiri hidupnya karena udah saking depresinya, udah nggak bisa lagi dia untuk nahan semuanya. Akhirnya dia mutusin nggak di sini, tapi ada di ruko di sebelah sana. Oke. Jujur aku mual banget. Izin dulu ke sana ya, Kak ya. Izin dulu ke sana, Kak. Aduh. Kenapa? Aman nggak? Aman nggak? Kenapa?
Tutup kok. Buka. Masih kuat gak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah. Keluarin dulu semuanya. Astagfirullahaladzim. Keluarin. Udah. Kita istirahat dulu aja. Kita berhenti dulu karena gak kuat ini. Kak, ke mobil Kak. Yuk, kita istirahat dulu, jangan apa-apa. Mobil Kak. Rani, Iya. boleh minta tolong nggak pegang kamera? Oke, boleh. Oke, gue dan Kak Rani udah diskusi, kita bakal tetap lanjut, ya. Tapi gimana dulu Kak? Kan ini karena kita udah mau ke lokasi terakhir yang mana emang lokasinya dia ya, untuk mengakhiri hidupnya. Kayaknya aku bakal coba magerin Mas Diki dulu, karena takutnya badan Mas Diki tuh semakin gak kuat, karena tadi udah bersinggungan kan. Jadi aku coba pagerin dulu aja. Oke, gimana Kak posisinya? Boleh madep ke sana aja. Hah? Madep ke sana aja, aku coba pagerin dari belakang. Nongkrong kali ya Kak? Oh, boleh. Gemeter kakinya nih. Iya, boleh. Ya, sudah. Kak, Kenapa? hidung. Kak, Iya. Hah? Itu masih ada efek dari benturan energi tadi. Ini kalau gak dipagerin justru bisa makin parah. guys. Kak, ini nggak apa-apa, lanjut Kak. Gak apa-apa. Tapi masih kuat gak? Kalau udah gak kuat nggak usah dipaksain. Kuat masih. Ya udah. Ya kita coba lanjut dulu ya. Darah coy. Darah. Kalau ini thank you banget udah pegangin kamera Kak. Iya, apa-apa. Udah bisa kan, udah kuat? Aman. Oke. Guys, kita bakal coba ke tempat di mana Kak? Lokasinya Kak? Ini di sebelah sini. Tuh. Yang mana? Nih, kita coba jalan dulu. Lewat sini aja kan. Oh iya. Bener-bener ini gue paksa untuk tetap lanjut karena sayang banget kalau nggak dilanjutin anjir. Tapi nanti kalau udah mulai ngerasa aneh, bilang ya. Oke. Ini lokasi terakhir kan Kak? Karena nih terakhir ya. Oke. Terakhir. Sorry banget guys kalau gue nggak bisa ngomong apa-apa nih, karena emang kerasa banget. Mak, lu mana Kak? Ini. Hah? Yang ini. Gimana? Yang ini? Ini masuk ke sini. Yang ini? Yap. Wah. Nah, Assalamualaikum. ini dia. Kita mau di sini atau langsung ke lokasi di atas? Di atas ada apa? Dia mengakhiri hidupnya di atas. Di atas ya? Iya. Ayo deh. Kita pengen lebih cepat aja. Ayo ini paku berdiri, hati-hati. Kita pengen lebih cepat. Allahu Akbar. Apa itu? Wow, Karani ya? Enggak, maaf. Kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys. Temenin gue yuk. Ntar gue kenapa-napa lagi. Kita udah ada di lantai 2. Oke. Tempat gue yang tadi ini. Ini apa?
Itu tuh kayak itu. Yang mana? Oh ini? Oh ini? Iya. Oh ini lokasi yang itu Kak? Iya, ini di sini nih. Walah. Mau aku kasih tahu mayatnya saat itu di mana? Di mana Kak? Coba masuk dulu. Kak nggak berani. Coba masuk ke sini. Gak apa-apa. Nih di sini. Di dekat pintu sini. Oke. Wah udah gak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Kita udah di TKP dia mengakhiri hidupnya. Langkah kita abis ini kita enaknya ngapain nih Kak? Jadi ini aku ceritain dulu ya. Oke, Kenapa akhirnya oke. dia memilih mengakhiri hidupnya dan kenapa sampai dia ini justru malah marah, kecewa sama pacarnya itu. Oh iya. Oh iya Ya kan? tadi Kak Jadi, Rani cerita. Ya, di tempat tadi kan sebelumnya aku cerita dia tuh marah banget kan, kecewa banget lah sama si pacarnya ini. Oh iya, gue nggak. Sorry Gitu. Kak, nggak karena Nggak udah apa-apa. mulai mual banget. Aku ceritain lagi. Jadi Oke. di lokasi tadi dia tuh kan bingung nih, mau ngakhirin hidupnya di sana atau di tempat lain. Nah, akhirnya karena ini tempatnya ya bisa dibilang lebih jauh lah dari jangkauan orang-orang, dia memilih lokasi ini untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kenapa sih mengakhiri hidupnya? Karena sejak ketemu sama pacarnya itu, dia itu memang ini salahnya dia sih, karena ini adalah pertama kalinya dia punya pacar. Oh. Jadi dia lebih percaya banget gitu sama pacar ya, kayak udah menyerahkan seluruh hidupnya lah, karena kan dia juga udah nggak punya orang tua, dia udah habis dilecehin sama pamannya. Jadi ketika dia punya pacar, dia ini merasa, oh aku udah punya pelindung nih, udah ada orang yang mau melindungi aku, udah ada orang yang sayang sama aku. Makanya dia tuh menceritakan seluruh masalah hidupnya ke dia, ke pacarnya ini, dan pacarnya pun responnya sangat baik. Responnya tuh apa ya, menerima, Suportif lah. iya support gitu, bener-bener nge-support si perempuan ini. Sampai dia tuh bilang kayak, gak apa-apa, aku nerima segala kekurangan kamu, kamu bisa percaya sama aku. Pacarnya ini ngomong kayak gitu. Tapi ternyata pacarnya ini memanfaatkan keadaan dia yang seperti itu untuk dia. Oh anjir, dia 2 kali. Wah, gokil. Oh, emang laki-laki tuh kayak gitu. Dia Emang. merkosanya tapi bukan di lokasi ini ya, bukan di area ini. Merkosanya itu di luar, karena si pacar ini pada saat itu sempat ada pikiran untuk merkosanya di sini. Tapi karena perempuan ini tinggalnya di sini dan juga takutnya ada beberapa orang yang mungkin kenal sama perempuan ini, akhirnya ya udah dia nggak berani kan. Dia ngajak perempuan ini keluar untuk ketemu bareng sama teman-teman tongkrongan dia. Tapi jahatnya dia kerja sama temannya ini untuk ngasih pil di minuman. Anjir, jahat banget, sumpah. Supaya dia bisa hilang kesadaran. Iya. Lalu dipaksa dan dipaksanya nggak sendiri. Tapi sama temennya ini. Perempuan ini sadar ketika udah menjelang pagi, dia ini udah full tanpa selai benang pun. Dan posisinya ada pacarnya di sampingnya, tidur, pacarnya tidur di sampingnya. Tapi yang mengejutkan, di dekat kaki dia ada teman pacarnya, dan mereka semua sama-sama tanpa selai benang. Sorry banget guys, gue ngomong begitu karena emang brengsek emang. Dan ya gimana ya, dia udah merasa marah banget. Dia kecewa sama pacarnya karena pada saat itu si pacarnya dan temennya ini masih tidur. Dia langsung ambil pakaiannya, dia pergi. Tapi dia nggak langsung pergi ke sini karena dia berpikir pacarnya akan nyari dia ke sini. Dia pergi dulu ke suatu tempat. Lalu ketika malam harinya, dia baru kembali ke tempat ini. Dia mencoba untuk mencerna semua yang udah terjadi.
dia tuh berusaha kayak oke, aku masih bisa bertahan, aku masih kuat. Tapi beberapa waktu berlalu dia mulai mual dan telat menstruasi. Tahu dong? Oh, hamil. Oke. Ya, dia karena hal itu dia semakin depresi, dia semakin mikir kayak iya buat apa lagi hidup di dunia ini, karena dia juga nggak tahu itu anak di kandungan itu anak siapa, anak pacarnya atau anak teman pacarnya gitu. Ngerti. Makanya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tapi dia nggak mau di lokasi tadi gitu, karena dia masih masih namanya juga cinta gitu ya. Dia tuh masih kepikiran sama memori-memori indah sama pacarnya itu. Oke Kak, semakin jelas ya untuk cerita-ceritanya dan apa yang udah aku rasain tadi. Semakin jelas, semakin detail. Kita ngapain hari? Kita ngapain nih habis ini nih? Mau coba komunikasi? Boleh, gimana? Kuat gak kalau kita mediasi lagi? Aku? Iya. Masih kuat gak? Waduh. Aman gak Kak? Kita coba dulu. Kalau nggak kuat apa kita mau coba kameramen? Jangan deh, aku aja deh, nggak apa-apa deh. Takutnya nanti dia bakal kenapa-napa kan. Oke. Iya deh. Mau Gimana? disiapin dulu atau gimana? Di sini? Iya, di lokasi ini. Mampus. Lu pakai kamera gua aja deh. Itu ditaruh aja nggak apa-apa, ditempatin di mana Ki? Di bambu ini aja, berani nggak? Trauma dia nanti. Nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa. Udah, gua taruh situ aja. Adepin ke sono lu. Ini ke pintu yang di sini nih. Nggak apa-apa, pasang aja. Ini ya. Oke. Kayak aku kayaknya lepas kacamata ya. Oke. Di dia aja. Pegang kameramen aja nih. Tolong. Di mana? Ini di sini. Di situ aja nggak apa-apa. Apa mau ngedeket boleh? Ini apa-apa. agak kesinian deh, aku ngeri banget soalnya ini. Takut nggak kekontrol karena emang energinya penuh dendam gitu. Ya udah, nggak apa-apa, aman. Energinya bahaya banget ini dia. Sebentar ya. Boleh madep ke sana? Kemana? Sini? Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Kamu bisa jawab salam saya gak? Jangan gitu. Assalamualaikum. Kamu Kenapa? Kamu masih tinggal di sini? Kamu masih di sini? Saya boleh tahu nama kamu? Redupin sedikit. Redupin sedikit. Kamu mau lihat kamu. Saya boleh tahu nama kamu? Ayo cerita. Kalau kamu mau ada yang ceritain. Kalau enggak, saya keluarin lagi aja. Gak boleh. No. Siapa nama kamu siapa? Ajeng. Kenapa kamu memilih untuk mengakhiri hidup? Kamu udah gak kuat. Lihat laki-laki. Kamu gak mau deket laki-laki? Kamu benci sama laki-laki? Itu salah kamu. Kamu terlalu percaya sama pacar kamu. Kira aku gak pakai baju. Kamu ngapain di sini laki-laki? Enggak. Kita cuma pengen komunikasi sama kamu, pengen tahu cerita kamu. Kamu bisa cerita sama kita? Aku benci laki-laki.
Aku benci laki-laki. Iya, saya paham. Saya paham. Kamu yang nggak boleh kayak gitu. Iya, saya tahu kamu marah karena hal itu. Saya cuma mau tanya, yang suka mondar-mandir di sini tuh kamu? Yang suka mengganggu di sini tuh kamu? Iya. Kenapa? Aku pengen usir laki-laki. Tapi yang lihat kamu gak cuma laki-laki, banyak perempuan dan anak-anak. Karena aku benci manusia. Ya, kamu bukan Ajeng. Enggak, kamu bukan Ajeng. Pergi kamu. Kamu siapa? Jangan coba menipu saya. Kamu siapa? Kamu gak perlu tahu aku. Kamu siapa? Aku yang punya Ajeng. Enggak. Di mana Ajeng? Saya mau bicaranya sama Ajeng, bukan sama kamu. Pergi. Enggak. Balikin Ajeng sini. Saya mau bicara sama Ajeng, bukan sama kamu. Balikin Ajeng sini. Aku minta tolong kamu. Kenapa? Kamu minta tolong apa? Lepasin aku dari sini. Ya nggak bisa, karena kamu udah memilih jalan itu. Nggak bisa. Aku bakal bantu doain aja ya. Enggak boleh gitu. Aku bantuin doa, tapi kamu harus janji untuk gak ganggu lagi di sini. Bisa? Bisa janji? Aku yang mau. Siapa yang mau? Aku. Enggak. Aku bilang aku nggak mau komunikasi sama kamu. Kenapa? Enggak. Saya cari Ajeng. Kamu nggak suka sama aku. Enggak. Terus ngapain kamu datang ke sini? Saya mau komunikasi sama Ajeng. Saya cari Ajeng. Ajeng punya saya. Kamu mau saya bakar? Aku punya semuanya di sini. Punya apa kamu? Aku punya kekuasaan. Enggak. Enggak. Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Mati kamu. Coba kalau bisa. Berani kamu sama aku. Saya punya Allah. Kamu percaya Tuhan? Kamu itu banyak dosa. Hah? Dosa saya bukan urusan kamu. Kamu itu lebih rendah daripada manusia. Pergi. Lepasin Ajeng kalau bisa. Enggak, saya juga nggak akan ngambil Ajeng dari kamu. Saya cuma akan bikin Ajeng nggak ganggu lagi di sini. Balikin Ajeng. Saya mau komunikasi sama Ajeng. Kak, sakit Kak. Keluarin. Kak sakit Kak, gak kuat Kak. Keluarin. Bisa bangun? Ayo Kak. Kak ada sakit banget, sumpah. Itu sebenarnya efeknya karena pertama, Mas nggak bisa nahan, jadi ada dua sosok yang masuk. Kedua, memang sosok yang satunya ini itu energi lebih besar daripada Ajeng ini. Bisa bilang ya dia penguasa lah di daerah-daerah sini.
Apa dia yang ngehasut si Ajeng ini buat dia apa bagaimana? Pertama karena Ajeng udah depresi. Hah? Kedua kita tahu lah makhluk seperti itu memang suka banget dong menghasut manusia. Apalagi yang Bentar, posisinya begitu. aku sempat kelewat sama kata-kata Ajeng. Iya. Namanya Ajeng? Yes. Enggak gua. Ajeng. Tadi waktu mediasi ngelihat gak sosok Ajeng waktu hidupnya seperti apa? Samar, Kak. Samar. Jadi dia nggak mau nunjukin ke laki-laki nih. Samar, gelap gitu. Jadi karena dia benci dengan laki-laki, dia nggak mau nunjukin wujudnya sepenuhnya ke laki-laki. Dan karena tadi dia juga dikuasai oleh sosok yang megang di sini. Oke. Kita mau lanjut lagi atau Ayo. sesi pembuktian atau gimana? Kita pembuktian yuk, Kak. Oke. Gimana, Kak? Jangan di sini, aku nggak mau deh. Apa Di lantai coba satu. di bawah aja? Iya, lantai satu aja. Boleh. Jangan di sini ya. Iya, jangan sini. Ayo. Kamera. Ini biar gue bawa aja, nggak apa-apa. Kita turun. Kita tukeran dulu lah, nggak apa-apa lah ya. Berarti lu depan, Us. Di sini ya, Kak ya? Sini nggak apa-apa ya? Biar maksud aku nanti kalau misal lari pun enak nih keluar. Kalau ada apa-apa kita prepare untuk persiapan pembuktian ya. Let's go. Oke guys, kali ini gue udah lagi ada di lokasi di mana siapa namanya Ajeng itu ya ditemukan. Di sini ada satu kamera ya, night vision, teman-teman bisa lihat halo ya di depan gua, dan ada satu lagi kamera di sini. Nah, kamera yang di sini itu nyorot ke dua ruangan ini, siapa tahu dapat sesuatu ya di situ. Dan kita bakal coba mainin si spirit box ini gitu. Siapa tahu kita bisa nangkap sesuatu di sesi pembuktian malam ini. Dan buat teman-teman semua, perlu teman-teman ketahui bahwa di malam ini adalah benar-benar malam Jumat, dimana gue ngelakuin penelusuran malam ini. Kenapa? Makanya gue baru sadar kenapa berasa penuh banget ya hari ini, karena ya, ternyata emang malam Jumat. Gue baru inget. Oke, gue bakal kencengin suara spirit box. Gitu. Oke, saat ini spirit box udah nyala dan gue bakal tambah satu lagi nih ya, EMF. EMF udah on. Kita bakal coba aja ya. Mungkin buat teman-teman yang ada di rumah nih, mungkin kalau misalkan ternyata nangkep sesuatu pas penelusuran malam ini di pembuktian ini, entah dari situ atau dari kamera ini atau dari kamera gua, mungkin boleh aja tulis di kolom komentar ya. Oke, gue juga coba komunikasi dengan EMF dan menurut gua lumayan sih. Cuman gue nggak berani ya untuk naik ke atas, jujur. Nggak berani, di sini aja deh. Oke, buat siapa tadi? Ajeng. Kalau mau komunikasi boleh pakai yang ada di sini, ya. Atau ada yang di bawah ini. Kalau pengen keluar apa namanya, pengen ngomong ya, boleh di sini. Ajeng, silakan. Oke, kalau misalkan Ajeng mau berkomunikasi, di sini ada dua alat ya yang mungkin bisa ngebantu Ajeng
untuk komunikasi dengan saya di sini. Nggak dapat suara apapun. Jadi emang mungkin ya sosok yang tadi itu nggak sih yang malah ngebungkam, mungkin ya, ini baru mungkin aja, ini baru teori bodoh gua aja sendiri, karena nggak ada apapun yang bisa gua tangkap. Hah? Ini gerak apa emang? Bentar. Ini emang gerak apa bagaimana nih? Ini kalau bener dia bergerak, gokil sih. Soalnya gue antara ngeh gerak apa enggak sih. Soalnya kayaknya gerak sih tapi. Cabut, anjir. Oke, ini lewat mana nih? Ini bisa nggak buat lewat ya? Aduh. Cek. Ada suara nangis, Kak. Di mana? Di dalam. Di tempat tadi. Hah? Udah ya? Udah aja ya? Udah aja ya? Ini Bahaya banget soalnya. Tadi waktu misalnya di apa sisi pembuktian nih kan. Hah? Tadi kan aku disini sama kameramen kan. Hah? Di sini nih depan sini sih orang banyak banget. Udah mulai yang Nggak bener. ngeganggu. Udah deh, kita lanjutin ke sesi investigasi aja ya, Kak ya? Iya. Di studio ya. Ini guys. Nah itu dia keseruan kita kemarin ketika penelusuran guys. Dan gua nggak nyangka banget bahwa kemarin itu ada beberapa kejadian yang sebenarnya ini udah jadi peringatan buat kita gitu. Dari yang kameramen kita lagi ambil footage, tiba-tiba ada barang jatuh. Terus ada kejadian juga nggak lama dari situ kesurupan. Dan menurut gue ini mungkin adalah kesalahan dari kita. Yaitu karena kita ngambilnya itu pas lagi maghrib banget tuh. Nah tapi setelah gue pikir-pikir itu sebenarnya bukan karena cuma dari maghribnya aja, tapi emang kayak kita dikasih tanda sama mereka ya, bahwasanya mereka itu ngusir kita mungkin secara halus. Karena setelah kejadian itu kita malamnya sudah mulai syuting dan ketika syuting itu baru banget opening ternyata mic gue mati yang padahal udah dinyalain dan kita udah bener-bener make sure itu nyala, ternyata mati. Dan itu 2 kali. Udah gitu, pas udah lagi berjalan, lagi opening, lighting pun juga ikutan mati. Ini benar-benar bikin kita sempat bertanya-tanya. Mungkin teman-teman bisa lihat nih videonya. Kabarnya tempat ini udah terbengkalai sejak tahun 1000. Ini kejadian aneh. Kita lagi opening nih. Kamera mati, lighting kita mati. Tadi mic kita mati, sekarang mati dengan sendirinya. Aneh, baterai penuh kan? Iya. Nah menurut gua kejadian tadi itu tuh bukan karena semata-mata kita emang ya udah horor aja gitu, tapi emang bener-bener dikasih tanda banget sama mereka bahwa mereka itu beneran ada. Nah pas di lokasi pertama gua udah ngerasain banyak banget kejanggalan dari yang ya mual lah ya, terutama karena emang mual ini bener-bener kayak nitikin banget di perut gua dan itu bikin selama perjalanan gua nggak nyaman dan sedikit sering miss karena gua nggak denger sama apa yang diucapin sama Karani gitu karena gua fokusnya sama mualnya terus. Dan ya akhirnya kita coba untuk dipagerin gitu lah ya, dipagerin dalam arti biar nggak terlalu berat gangguannya di tempat tersebut. Nah Karani lagi magerin, tapi pas gua lagi dipagerin itu malah justru bikin gue sampai mimisan gitu. Tapi nggak pusing gitu. Ini makanya gue banyak banget tanda tanya jujur di tempat ini emang gokil. Rasanya tuh gokil banget dan menurut gue penelusuran tempat ini adalah terepik ya us.
Ya kan? Yoi. Terepik lah, keren banget pokoknya. Nah, lanjutlah kita ke sesi terakhir ya, yaitu pembuktian dan uji nyali, di mana di sini juga gue sempat nangkep sesuatu yang, aduh, gue nggak tahu apa enggak di sana, tapi gue ngerasa kayak kamera itu gerak. Dan ternyata setelah dicek di videonya, emang beneran gerak ya, Us? Iya. Gerak ya? Gerak sendiri. Nah, mungkin teman-teman mau lihat lagi? Boleh nih. Hah? Hah? Dan yang bikin janggal adalah di sana itu cuma gue sendirian. Terus siapa yang ngegerakin kamera itu? Nah, ketika lagi uji nyali itu, ternyata emang Karani mengkonfirmasi bahwa banyak banget sosok yang ada di tempat itu, guys. Bahkan sampai ada suara kayak kerekam suara nangis ya, Us ya? Iya. Iya kan? Iya. Masuk ya itu ya? Suaranya lumayan kencang juga. Nah itu dia. Jujur gue bingung banget. Emang aktivitasnya berasa padat banget di situ, dan emang ya itu akhirnya Karani yang konfirmasi bahwa ternyata banyak banget sosok yang mengelilingi gua pada waktu proses uji nyali itu. Nah itu dia keseruan kemarin di lokasi uji nyali yang bisa kita bilang adalah tempat terepik yang pernah kita datengin. Oh ya, buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, kalian bisa aja chat ke nomor di bawah ini kalau kalian punya rekomendasi tempat yang bisa kita datengin. Dan bisa aja kalian jadi narasumber kita nantinya. Dan buat teman-teman yang belum nyalain notifikasi Jalan Gelap, kalian bisa langsung nyalain sekarang karena nantinya bakal banyak banget video-video menarik dari Jalan Gelap. Dan jangan sampai ketinggalan. Gua Diki dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.